salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica, salah satu mahasiswa Unindra dari Fakultas Ekonomi dengan NPM 2022 14500 184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai guru menerapkan pembelajaran dengan menghubungkan media dengan metode pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran yang saya ambil adalah ilmu pengetahuan sosial dengan interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan ini peserta didik diharapkan untuk mampu mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial, lalu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan memberikan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lalu media pembelajarannya pertama ada video pendek, yaitu cuplikan video berdurasi 2 atau 3 menit yang menunjukkan berbagai jenis interaksi sosial, misalnya orang membantu, berdiskusi, bertengkar, jual beli, dan lain-lain. Dan video bisa diambil dari dokumenter singkat, potongan film, atau bahkan rekaman aktivitas sehari-hari yang relevan. Lalu ada gambar atau kartu bergambar juga. Di sini beberapa gambar yang mempresentasikan interaksi sosial yang berbeda. Misalnya ada keluarga makan bersama, guru mengajar, ada gotong royong, dan ada papan tulis dan spidol. Nah, metode pembelajarannya ada analisis terbimbing di mana guru memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu analisis visual seperti peserta didik menganalisis video dan gambar, lalu ada studi kasus menggunakan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, tolong dibantu untuk dipimpin berdoanya. Anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang interaksi sosial. Nah, kalian sudah pernah belum mendengar istilah atau gambar yang menunjukkan interaksi sosial? Ayo, siapa yang sudah pernah lihat atau tahu apa itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok sosial yang saling mempengaruhi. Nah, hubungan ini bisa terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, dalam interaksi sosial, setiap pihak akan melakukan aksi dan reaksi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan atau sekedar beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita di sini pasti selalu berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti melakukan sebuah kegiatan atau kita berbincang-bincang dengan kedua orang tua kita. Nah, mari kita cari lebih dalam apa itu interaksi sosial ya anak-anak. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memutar sebuah video pendek tentang interaksi sosial. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Nah, kita sudah lihat sama-sama di video yang tadi Ibu tunjukkan. Nah, apa yang kalian lihat dari video tadi? Lalu, apa saja aktivitas yang dilakukan orang-orang di dalamnya? Nah, apa yang kalian sebutkan seperti berbicara, bekerja sama, atau bahkan berargumen itu adalah sebuah contoh interaksi sosial. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar kepada kalian. Nah, ini adalah gambar pertama yang Ibu tunjukkan kepada kalian.
Nah, gambar yang Ibu berikan itu adalah sekelompok anak-anak yang sedang belajar. Mereka belajar bersama, mereka kerja kelompok, berinteraksi secara bersama-sama. Nah, dari interaksi yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan hasil. Contohnya dari belajar, bila ada salah satu teman mereka nggak paham, yang satu bisa membantu. Lalu gambar yang kedua, ini ada sebuah interaksi gotong royong, di mana seperti pihak kepolisian pun membantu, lalu masyarakat, dinas kebersihan, bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan di area sekitar, lalu membajak rumput liar di pinggir jalan agar memudahkan para pengendara. Nah, di sini yang ketiga, ada interaksi sosial sekumpulan rekan kerja yang sedang membicarakan bagaimana proyek kerja mereka. Apakah ada penghambat atau sampai mana progres yang sedang mereka lakukan. Nah, yang terakhir ada 3 sekawan yang sedang berbincang-bincang mengenai berita yang dilihat di media sosial. Mereka dengan seksama memperhatikan bahkan sambil makan atau minum. Nah, coba anak-anak, kalian jelaskan apa itu interaksi sosial. Betul, biar ada ngajak main, biar gak sendiri. Siapa lagi? Coba yang bisa jawab. Supaya punya teman, betul. Nah, yang kalian sebutin tadi itu menunjukkan bagaimana kebutuhan dasar akan afiliasi dan rasa memiliki. Coba siapa lagi yang bisa sebutin? Biar bisa punya teman dalam mengerjakan PR, benar. Biar bisa diajarin kalau nggak ngerti, betul. Supaya tahu pelajaran dari ibu guru, betul. Nah, kalau yang kalian tadi sebutin itu menunjukkan bahwasannya kognitif dan kebutuhan akan informasi. Nah, coba siapa lagi yang bisa sebutin? Biar bisa minta tolong ambilkan barang. Lalu apa lagi? Biar bisa bantu teman yang kesusahan, bisa, itu salah satunya. Biar bisa pinjam pensil, benar. Nah, anak-anak, apa yang kalian sebutkan tadi itu semua adalah salah satu contoh dari bentuk salah satu dari kegunaan interaksi sosial. Jadi macam-macamnya sangat banyak ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tambahan untuk gambar-gambar yang mengaitkan dari interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, atau disosiatif, persaingan konflik. Nah, ibu juga akan menuliskan poin-poin pentingnya di papan tulis. Kalian tolong bantu untuk mencatat juga di buku pembelajaran kalian. Nah, anak-anak, di sini ibu akan menunjukkan gambar agar kita melakukan diskusi ya. Nah, gambar yang pertama adalah keluarga yang sedang makan bersama. Di sini kita melihat sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Ini adalah contoh interaksi sosial. Menurut kalian, apa yang mereka lakukan? Apakah ada kerjasama di sana atau justru mereka saling bersaing? Tepat sekali, mereka sedang bekerja sama atau paling tidak sedang berkumpul dalam keharmonisan. Nah, bentuk interaksi seperti ini di mana orang-orang saling mendukung, membantu, mencapai tujuan bersama yang kita sebut dengan interaksi sosial asosiatif. Nah, poin-poinnya akan ibu tuliskan ya. Jadi interaksi sosial asosiatif itu disebut dengan kerjasama atau saling membantu dan mendukung. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya ya. Gambar yang kedua yaitu guru mengajar di depan kelas. Nah, dari gambar ini
Di sini ada guru yang sedang mengajar dan murid-murid yang mendengarkan. Ada interaksi juga kan? Menurut kalian, ini termaksud interaksi apa? Apakah mereka bersaing untuk mendapatkan nilai terbaik? Atau ada kesepakatan bahwa guru akan mengajar dan murid akan belajar? Betul sekali. Jadi ini bisa disebut dengan penyesuaian diri atau kesepakatan untuk menghindari konflik yang meredam ketegangan, atau yang bisa disebut dengan akomodasi. Guru punya tugas mengajar, murid punya tugas belajar, ada keselarasan dan peran yang mereka lakukan di sini. Nah, yang kedua ini, Ibu akan tulis ya bahwasanya yang kedua adalah interaksi sosial asosiatif yang bisa atau yang disebut dengan kerjasama. Di sini kita saling membantu dan mendukung. Kalau tadi akomodasi itu penyesuaian diri atau kesepakatan. Berarti anak-anak, lalu bukan lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana pasar tradisional dengan penjual dan pembeli. Kalian bisa lihat ada banyak orang di pasar ini. Ada yang menawarkan barang, ada yang menawarkan harga, ada tawar-menawar, ada juga beberapa penjual yang menjual barang sejenis. Menurut kalian, di pasar ini ada persaingan atau malah asimilasi ya? Nah, di sini ada dua hal. Pertama, penjual pasti bersaing untuk menarik pembeli. Dan yang kedua, pembeli juga mungkin bersaing untuk mendapatkan harga terbaik. Tapi ada juga proses asimilasi, di mana berbagai latar belakang penjual dan pembeli saling berinteraksi, dan mungkin ada proses penyesuaian budaya atau cara berdagang seiring waktu. Asimilasi ini adalah proses peleburan budaya atau penerimaan unsur baru sehingga terciptanya kesatuan. Nah, yang ketiga ini poin pentingnya yaitu asimilasi, di mana ada peleburan atau penyesuaian budaya. Ada persaingan di mana berusaha lebih dari yang lain. Nah, gambar yang terakhir ini di mana dua orang sedang berargumen. Nah, kalian bisa lihat ya, di gambar ini ada dua orang yang terlihat tidak akur. Mereka sedang berargumen. Nah, dalam interaksi sosial ini kita bisa sebut dengan konflik. Nah, interaksi sosial disosiatifnya itu adalah konflik, di mana pertengkaran atau pertikaian. Nah, anak-anak, jadi kita bisa lihat ya bahwasannya interaksi sosial itu bentuknya banyak. Ada yang sifatnya membangun dan menyatukan, itu yang kita sebut dengan asosiatif. Dan ada juga yang sifatnya memisahkan atau memicu ketegangan disosiatif. Keduanya adalah bagian dari dinamika kehidupan dan bermasyarakat. Yang seperti Ibu udah tuliskan di depan, bahwasannya interaksi sosial asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Interaksi sosial disosiatifnya itu persaingan dan konflik. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian, mengapa interaksi sosial itu penting dalam kehidupan kita? Coba siapa yang bisa bantu jawab? Tunjuk tangan ya. Biar gak kesepian. Jadi nanti kalau kamu punya teman, kamu bakal gak ngerasa kesepian dan sendirian gitu di kelas. Biar kamu juga punya teman gitu diajak. Nah, contoh yang tadi kamu bilang itu betul. Jadi secara naluri itu anak-anak pasti butuh atau memiliki koneksi untuk berinteraksi. Nah, interaksi ini adalah jalan utama untuk membentuk pertemanan. Yang kalian sebutkan tadi itu betul. Tadi kamu bilang kalau nggak ada teman, terus kalau nanti sendirian, terus di kelas atau di rumah. Jadi bahwasannya kamu itu butuh seseorang yang menemani kamu.
Nah, itu yang disebut interaksi. Nah, interaksi kamu itu di sekolahan, di kelas, di rumah. Terus biar kamu punya teman, itu betul. Itu contoh dari interaksi. Nah, siapa lagi yang mau sebutkan? Biar punya teman pada saat bermain. Nah, ini main apa dulu? Ini apalagi yang perempuan nih, main sawan-sawanan ya. Ya, itu bisa salah satu contohnya. Misalnya kamu butuh teman untuk bermain, terus juga kamu di kelas juga bisa punya teman, sama seperti yang tadi teman kamu sebutkan. Tujuan itu supaya kamu punya teman, kamu bisa bersosialisasi sama orang lain, karena pada dasarnya manusia itu akan selalu terikat satu dengan yang lainnya. Ibu pun juga sama, ibu gak akan bisa hidup tanpa orang lain, karena ibu akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Bahwasanya ibu, contoh, ibu butuh orang tua ibu untuk membimbing ibu, lalu ibu butuh adik atau abang dalam membantu ibu dalam mengerjakan tugas di rumah. Kita saling tolong menolong dalam mengerjakannya. Karena pada dasarnya interaksi sosial itu sangat penting anak-anak dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bertahan hidup, belajar, berkembang, bahkan dalam membentuk masyarakat. Kita tidak akan bisa hidup sendirian, karena makhluk sosial adalah makhluk yang akan selalu membutuhkan orang lain. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba anak-anak, kalian sebutin bagaimana interaksi sosial yang pernah kalian lakukan atau alami di lingkungan sekitar. Contohnya di rumah. Nah, contoh yang kamu sebutkan itu benar sekali. Kalau di rumah, kita harus membantu ibu kita. Contoh, ibu kamu minta, kamu habis main nih, barang-barangnya dirapihin, kamu lakuin. Nah, itu kamu bantu pekerjaan ibu kamu, jadi kamu gak nambah-nambahin beban ibu kamu lagi. Jadi, interaksi kamu sama ibu kamu itu sangat betul. Jadi, kalian itu saling membantu. Nah, apalagi anak-anak bermain dengan teman. Benar. Lalu bisa juga membeli makanan di kantin. Kalian kan melakukan interaksi ya antara penjual dengan kalian sebagai pembelinya. Nah, dari contoh yang tadi kalian sebutkan, kayak seperti membantu ibu di rumah, itu termasuk interaksi jenis sosial apa ya? Ya betul, kerjasama atau asosiatif. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian bila tidak ada interaksi sosial dalam kehidupan kita? Sudah pasti akan sangat merugikan ya anak-anak. Jadi dalam melakukan segala hal kita akan melakukannya sendiri. Kita tidak bisa membantu ataupun menerima bantuan dari orang lain. Kita pun juga jadi tidak memiliki teman. Kita juga tidak bisa melakukan pekerjaan kita tidak bisa belajar, lalu juga kita jadi tidak bisa berkembang. Itu sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar bahwasannya interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dan ada berbagai macam bentuknya. Interaksi sosial sangat penting untuk kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Kalian semua hebat, sudah aktif dalam berdiskusi dan memberikan contoh-contoh yang bagus dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Mohon untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu.
Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.